Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat himpunan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, memahami kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kardinalitas himpunan dinotasikan dengan dalam kurung N kecil dan A besar. Kita membacanya jumlah himpunan A atau kardinalitas himpunan A, di mana N merupakan banyaknya anggota himpunan, A besar merupakan nama himpunan, dan titik-titik ini merupakan jumlah himpunan. Biasanya kita menuliskan dengan angka ya kalau jumlah. Misal bisa 5, 6 atau yang lain ya. Nah, himpunan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama finite set dan yang kedua infinite set. Finite set kita menyebutnya dengan himpunan hingga atau himpunan yang pasti jumlahnya yang sudah pasti bisa dihitung. Misal himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Sedangkan infinite set merupakan himpunan tak hingga. Jadi kita tidak bisa menghitung berapa jumlah himpunan tersebut karena biasanya ditulis dengan 1, 2, 3 dan 3 titik di belakang. Artinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, tentukan kardinalitas dari himpunan berikut. Jika himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, untuk menentukan kardinalitasnya gampang saja, kita tinggal menghitung jumlah anggota dari himpunan A. Ya, kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jumlah himpunan A atau kardinalitas himpunan A sama dengan 7. Soal kedua, jika B X di mana X kurang dari atau sama dengan 13 dan X merupakan elemen bilangan prima. Bagaimana menghitungnya? Nah, terlebih dahulu kita harus mendaftar anggota-anggotanya. Nah, kita daftar dulu X yang kurang dari atau sama dengan 13 dan merupakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, jadi berapa kardinalitasnya? Yaitu 6 ya, jumlah anggotanya ada 6. Yang ketiga, jika himpunan C merupakan himpunan nama-nama hari. Nah, kita sudah tidak asing lagi ya nama-nama hari. Nama-nama hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Maka berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya ada 7 ya. Oke, selanjutnya himpunan bagian atau subset. Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar, dan himpunan bagian dinotasikan dengan A subset B, atau himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Oke, contoh soal, tentukan apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Nah, kita lihat dulu ya. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang pertama
Pada himpunan B anggotanya ada 1 dan pada himpunan A ternyata juga ada 1. Pada himpunan B ada 3 dan di himpunan A juga sama. Yang selanjutnya di anggota B ada 5 dan di anggota himpunan A juga ada angka 5. Maka B merupakan himpunan bagian dari A. Oke, selanjutnya jumlah himpunan bagian. Kita akan menghitung jumlah himpunan bagian. Dari suatu himpunan dapat dibuat himpunan bagian. Nah, misalnya himpunan X, anggotanya 2, 3, dan 4. Maka dari himpunan X dapat dibuat beberapa himpunan bagian sebagai berikut. Nah, kita harus mendaftarnya satu-satu. Yang pertama tentu himpunan kosong, yang kedua himpunan yang memiliki satu anggota yaitu 2, 3, dan 4. Yang ketiga yaitu himpunan yang memiliki dua anggota yaitu 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Selanjutnya himpunan yang memiliki 3 anggota, tentu saja 2, 3, dan 4 merupakan himpunan itu sendiri. Dan berapa jumlah himpunan bagiannya? Maka jumlah himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, jika tidak mau repot, kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya yaitu 2 pangkat N, di mana N merupakan jumlah dari anggota himpunan. Nah, anggota himpunan X kan ada 3, maka 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi sama ya, kita bisa mendaftar anggotanya atau dengan menggunakan rumus. Nah, mudah saja ya jika anggotanya hanya sedikit. Lalu bagaimana jika anggotanya banyak? Misalnya ada 6 anggota. Berapa himpunan bagian dari A yang memiliki 6 anggota, 4 anggota, dan 3 anggota? Nah, untuk menghitungnya terlebih dahulu kita harus membuat segitiga Pascal. Karena himpunan A jumlahnya ada 6, maka kita harus membuat 6 baris sampai angka ke 6. Lalu bagaimana cara membuat segitiga Pascal ini? Nah, mudah saja. Angka 1 paling atas, lalu angka 1 lagi. Nah, angka 1 ini dijumlahkan maka menjadi angka 2. Paling pojok selalu angka 1 ya. Selanjutnya sama, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Paling pojok angka 1. Selanjutnya lagi 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Lalu sama, pojok depan dan belakang kita tulis angka 1 lagi. Nah, karena himpunan A ada 6 anggota, anggotanya ada 6, maka kita harus membuatnya sampai angka 6 seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara menentukan jumlah anggota himpunan bagian A yang memiliki 6 anggota, 4 anggota, dan 3 anggota? Nah, caranya kita lihat yang angka 6 ya, yang paling bawah sendiri. Karena anggotanya 6 kan kita membuatnya sampai 6 ya. Nah, angka 1 itu merupakan banyak himpunan bagian dengan 0 anggota atau himpunan kosong kita biasa menulisnya. Untuk angka 6 merupakan banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. Angka 15 merupakan banyak himpunan bagian dengan 2 anggota. 20 merupakan banyak himpunan bagian dengan 3 anggota. 15 4 anggota. 6 5 anggota, dan 1 merupakan 6 anggota. Maka jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 6 anggota adalah 1.
Tuh, kita tinggal melihat segitiganya ya. Untuk 4 anggota, banyak himpunan bagian yang memiliki 4 anggota, yaitu 15. Dan yang terakhir, 3 anggota, banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota adalah 20. Ini angka 3 ya, 3 anggota maksud saya. Nah, jadi begitu ya, mudah saja untuk menghitung jumlah himpunan bagian jika anggotanya banyak. Kalian bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Nah, selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah suatu himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari himpunan tersebut dan dinotasikan dengan P besar dalam kurung A besar atau disebut himpunan kuasa dari A. Nah, misal himpunan A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Untuk himpunan bagian dari A, kita perlu mendaftar sama seperti tadi. Yang pertama himpunan kosong, lalu himpunan yang memiliki 1 anggota yaitu 1, 2, dan 3. Lalu himpunan yang memiliki 2 anggota, yang pertama 1,2, yang kedua 1,3, dan yang ketiga 2,3. Terakhir himpunan yang memiliki 3 anggota yaitu 1, 2, dan 3. Nah, di sini himpunan kuasa dari A kita lambangkan atau kita notasikan dengan P besar dalam kurung A. Anggotanya sama ya, hampir sama dengan himpunan bagian. Tetapi perlu diingat, kita untuk himpunan kuasa, nah kita perlu memberikan atau menambahkan kurung kurawal di luar. Ya, bedanya di situ. Himpunan bagian dengan himpunan kuasa, kalian harus hati-hati. Jika himpunan bagian, kita cukup mendaftarnya satu-satu. Jika himpunan kuasa, kita harus membubuhkan kurung kurawal lagi di luar. Nah, untuk jumlah himpunan kuasa kita dinotasikan dengan N kecil dalam kurung P besar dalam kurung A, atau kita bisa membacanya dengan jumlah himpunan kuasa. Nah, kita cukup menghitungnya saja. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka jumlah himpunan kuasa dari A atau himpunan A sama dengan 8. Oke, yang terakhir kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A dinotasikan dengan A sama dengan B. Yang kedua, jika jumlah himpunan A atau NA sama dengan jumlah himpunan B NB, maka himpunan A dikatakan ekuivalen dengan B atau himpunan A sama dengan himpunan B. Contoh soal, diketahui himpunan A anggotanya H, A, R, U, M, dan himpunan B anggotanya M, U, R, A, H. Maka tentukan apakah kedua himpunan ini adalah himpunan yang sama. Nah, kita perlu mendaftar anggotanya dulu ya. Himpunan A, H, A, R, U, M, himpunan B, M, U, R, A, H. Nah, kita cocokkan apakah semua anggota himpunan A ada pada B dan semua anggota himpunan B ada pada A. Yang pertama, H di himpunan A ada, di himpunan B ada juga. Yang kedua, A juga sama ya, ada semua. R ada juga. U di himpunan A dan B ada, dan M juga sama, ada semua. Berarti lengkap ya. Selanjutnya
Nah, kita perlu menghitung anggotanya. Anggota himpunan A ada 5 dan anggota himpunan B ada 5. Berarti syarat-syaratnya kita daftar dulu ya. Yang pertama, sudah pasti A subset B atau A bagian dari B karena semua anggota A ada pada B ya. Yang kedua, B subset A atau B himpunan bagian dari A karena semua himpunan B ada pada A. Dan yang ketiga, jumlah himpunan A sama dengan himpunan B yaitu 5. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi dua himpunan ini sama. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.